Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkah dan karunia-Nya saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah secara online dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum berlanjut untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kaila Nur Fajiah dari kelas 12 MIPA 2 dengan judul karya tulis ilmiah Perbandingan produksi pengolahan opak DPO dan kolontong manis di Kecamatan Conggiang pada tahun 2019. Latar belakang masalah. Usaha merupakan setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Secara khusus, istilah usaha dapat diartikan ke dalam banyak makna, tergantung istilah usaha tersebut di mana digunakan. Dalam dunia ataupun aktivitas ekonomi, istilah usaha seringkali diartikan sebagai sebuah bisnis, yang mana bisnis adalah setiap upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Orang-orang yang melakukan aktivitas usaha ataupun bisnis seringkali disebut sebagai pembisnis atau pengusaha. Menurut skalanya, usaha terbagi atas 4 level berdasarkan kebutuhan modalnya. Skala tersebut terdiri atas usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro. Usaha kecil inilah yang sering disebut sebagai industri rumahan atau industri rumah tangga. Keberadaan industri rumah tangga dapat memberikan pengaruh dan membawa perubahan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, baik itu yang berskala besar, sedang, maupun kecil. Sebagian besar industri rumahan berlokasi di daerah pedesaan, yang mana apabila dikaitkan dengan kenyataan bahwa semakin kecil lahan pertanian, maka industri rumahan dapat menyerap tenaga kerja untuk memberdayakan atau memberikan daya masyarakat di daerah pedesaan dalam bidang ekonomi. Industri rumahan kini semakin diminati oleh masyarakat, karena memiliki konsep yang sederhana namun tetap menjanjikan keuntungan. Banyak ide usaha dan peluang yang dapat direalisasikan ke dalam suatu industri rumahan. Begitupun yang terjadi di Kabupaten Sumedang. Beberapa kecamatan memiliki industri rumahan unggulan, salah satunya opak DPO dan kelontong manis di Kecamatan Conggiang. Kecamatan Conggiang merupakan sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang. Secara geografis, Kecamatan Conggiang berada di sebelah utara Kabupaten Sumedang. Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang ke Kecamatan Conggiang yakni sejauh 24,8 km melalui Jalan Raya Bandung Palimanan atau Jalan Raya Cirebon Bandung. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam karya tulis ilmiah dengan judul Perbandingan Produksi Pengolahan Opak DPO dan Kolontong Manis di Kecamatan Conggiang pada tahun 2019. Rumusan masalah. Permasalahan yang dapat dirumuskan dari latar belakang adalah 1. Bagaimana perkembangan industri rumahan opak DPO dan kelontong manis di Kecamatan Conggiang? 2. Bagaimana cara yang dilakukan agar kualitas produksi pengolahan opak DPO dan kelontong manis terus meningkat? 3. Bagaimana perbandingan produksi pengolahan opak DPO dan kelontong manis di Kecamatan Conggiang pada tahun 2019? Definisi produksi. Produksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 339 diartikan sebagai hasil, penghasilan, barang-barang yang dibuat atau dihasilkan. Produksi adalah suatu kegiatan mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai guna produk, barang atau jasa agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Orang-orang yang melakukan produksi sering disebut sebagai produsen, sedangkan barang yang dihasilkan disebut dengan produk. Secara etimologis, kata produksi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to produce yang artinya menghasilkan. Jadi, produksi adalah suatu kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa melalui proses tertentu. Adapun jenis-jenis produksi, yaitu produksi agraris, produksi industri, produksi ekstraktif, produksi jasa, produksi pengangkutan, dan produksi perdagangan. Definisi pengolahan. Pengolahan berasal dari kata olah yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 303 diartikan sebagai kegiatan memasak, melakukan, atau mengusahakan sesuatu baik itu barang dan sebagainya agar menjadi lebih sempurna dan memiliki nilai lebih. Sehingga pengolahan adalah suatu proses atau cara ataupun perbuatan dalam mengolah. Perkembangan industri rumahan opak DPO. Opak DPO didirikan pada tahun 1997 bertempat di Desa Conggiang Kulon, Kecamatan Conggiang, Kabupaten Sumedang.
Opak Depo ini dirintis oleh seorang ibu rumah tangga yang bernama Ma'anah, sehingga pada saat itu opak ini bernama Opak Ma'anah. Awalnya, usaha ini hanya memiliki 3 orang pegawai. Namun dengan seiring berjalannya waktu, Ma'anah memberikan usahanya ini kepada Dede selaku menantunya untuk meneruskan usahanya tersebut. Adapun hambatan yang sering dialami oleh Dede selaku pemilik usaha opak DPO, yaitu ketika para pegawainya memiliki urusan lain. Hal ini sangat berpengaruh kepada hasil produksi pengolahan opak DPO yang menurun. Dede selaku pemilik usaha kini terus berusaha agar tetap dan bisa meneruskan usahanya sehingga dapat terus meningkat. Dan kini Bu Dede telah memiliki pegawai sebanyak 10 orang. Perkembangan industri rumahan Kolontong Manis. Kolontong Manis didirikan pada tahun 2000, bertempat di RT 5, RW 5, Dusun Ciledre, Desa Ciubuan, Kecamatan Congyang, Kabupaten Sumedang. Pemilik industri ini seorang ibu rumah tangga bernama Anah. Beliau menceritakan bagaimana terbelakang berdirinya usaha ini. Usaha ini dilatar belakangi oleh faktor ekonomi. Pada awalnya, Anah memiliki seorang anak yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP. Namun, hal tersebut ditentang oleh suami Anah karena terhambat di faktor ekonomi. Tetapi, Anah terus berusaha dan mencari jalan keluarnya, hingga pada suatu hari, setelah Anah melaksanakan salat istikharah, Anah mendapatkan jalan untuk mendirikan usaha ini. Dengan berdirinya usaha ini, Anah berharap agar kebutuhan ekonominya dapat terpenuhi. Pada awal didirikannya, usaha ini hanya dijalani oleh 2 orang saja, yaitu Anah dan suaminya. Namun, dengan seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya pesanan, maka pada saat ini, industri ini telah memiliki 6 orang pegawai. Adapun hambatan yang sering dialami oleh Anah pada saat produksi pengolahan kolontong manis, yaitu faktor cuaca. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa dalam proses pembuatan kolontong manis sangat bergantung pada panas matahari. Sehingga apabila kurangnya pancaran panas matahari, maka akan menghambat pada produksi kolontong manis. Hal tersebut sangat berpengaruh pada jumlah produksi kolontong manis yang menurun. Kini Anah selaku pemilik usaha ini terus mengembangkan usahanya agar terus meningkat. Banyak faktor yang mempengaruhi didirikannya industri rumahan di suatu wilayah, seperti yang berada di Kecamatan Congyang, yaitu industri rumahan, kolontong manis, dan opak DPO. Faktor didirikannya industri rumahan tersebut yaitu terdiri dari faktor generasi penerus, faktor ekonomi, faktor ide pribadi, dan faktor kebutuhan masyarakat. Apabila disajikan dalam diagram batang, maka akan seperti ini. Mengapa demikian? Karena penulis menyimpulkan dari keempat faktor tersebut dengan jumlah keempat faktor sebesar 100%. Yang mana setiap faktor memiliki besar yang sama, yaitu sebesar 25%. Namun, setelah mengetahui dan memahami latar belakang dari setiap industri rumahan, maka setiap faktor memiliki besaran yang berbeda. Seperti pada industri rumahan opak DPO, yang mana faktor tertinggi yaitu generasi penerus sebesar 40%, yang kedua, kebutuhan ekonomi sebesar 35%, yang ketiga, kebutuhan masyarakat sebesar 25%, dan yang keempat, oleh ide pribadi sebesar 0%. Mengapa demikian? Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa Dede selaku pemilik industri rumahan opak DPO kini mendapatkan amanah dari mertuanya untuk meneruskan usahanya tersebut. Sehingga faktor generasi peneruslah yang memiliki persentase yang paling tinggi, yaitu sebesar 40%. Sedangkan ide pribadi memiliki kedudukan yang paling rendah, yaitu sebesar 0%. Karena ini bukan merupakan ide pribadi dari Bu Dede sendiri. Berbeda dengan industri rumahan opak DPO, industri rumahan kolontong manis memiliki faktor ekonomi tertinggi, yaitu sebesar 40%, lalu ide pribadi sebesar 35%, selanjutnya kebutuhan masyarakat 25%, dan yang terakhir generasi penerus sebesar 0%. Hal ini terjadi karena pada saat itu Bu Anah memiliki anak yang ingin meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sekolah menengah pertama, namun terhambat di bidang ekonomi.
sehingga Bu Anah mendirikanlah usaha ini dengan harapan agar kebutuhan ekonominya dapat terpenuhi. Mengapa faktor generasi penerus pada industri rumahan kelontong manis memiliki besaran terendah yaitu sebesar 0%? Karena industri kelontong manis ini didirikan langsung oleh Ibu Anah sebagai pendiri utama dan pendiri pertama. Maka dari itu, tidak ada faktor sebagai generasi penerus. Pembahasan selanjutnya. Cara yang dilakukan agar kualitas produksi pengolahan opak DPO dan kelontong manis di Kecamatan Congyang terus meningkat. Dari hasil wawancara penulis dengan pemilik industri, cara dan strategi yang dilakukan agar produksi pengolahan opak DPO dan kelontong manis terus meningkat yaitu dengan cara menjaga kualitas sebagai hal yang utama. Menjaga kualitas di sini dengan cara memilah bahan-bahan mentah yang terbaik untuk diolah, lalu mengolah bahan-bahan mentah dengan cara yang sama agar tidak mengulangi rasa pada produksinya. Selanjutnya, membuat hal-hal baru seperti membuat label dan produksi yang lebih menarik. Dan yang terakhir, menjaga hubungan antara produsen dan konsumen. Hal-hal tersebut dapat memberikan pengaruh kepada omset penjualan yang terus meningkat. Dapat dibuktikan bahwa kini produksi opak DPO telah dikenal di beberapa daerah seperti Sumedang, Tanjung Sari, Bandung, Cianjur, Kadipaten, dan Jatiwangi. Begitupun yang terjadi pada produksi kelontong manis yang telah dikenal di beberapa daerah seperti Cibodas, Maja, Kadipaten, Jatitujuh, Bekasi, Subang, Tanjung Kerta, dan Tanjung Sari. Para pemilik berharap untuk kedepannya agar produksi pengolahan opak DPO dan kelontong manis dapat dikenal oleh semua kalangan dan terus berkembang. Pembahasan yang terakhir, perbandingan produksi pengolahan opak DPO dan kelontong manis di Kecamatan Congyang pada tahun 2019. Produksi pengolahan opak DPO di Kecamatan Congyang pada tahun 2019. Pada bulan Januari sebanyak 16.250 biji, Februari sebanyak 8.125 biji, bulan Maret sebanyak 8.125 biji, pada bulan April sebanyak 16.250 biji, pada bulan Mei sebanyak 8.125 biji, pada bulan Juni sebanyak 8.125 biji, pada bulan Juli sebanyak 8.125 biji, pada bulan Agustus sebanyak 16.250 biji, pada bulan September sebanyak 16.250 biji, pada bulan Oktober sebanyak 16.250 biji, pada bulan November sebanyak 16.250 biji, dan pada bulan Desember sebanyak 16.250 biji. Lalu apabila ditotalkan, maka jumlah dalam satu tahun yaitu pada tahun 2019 sebanyak 162.500 biji. Lalu apabila dirata-ratakan pada tahun 2019 maka sebanyak 13.541,6 atau 13.542 biji. Selanjutnya, produksi pengolahan kelontong manis. Pada bulan Januari sebanyak 900 biji, Februari sebanyak 900 biji, Maret sebanyak 900 biji, April sebanyak 900 biji, Mei sebanyak 900 biji, Juni sebanyak 900 biji, Juli sebanyak 450 biji, Agustus sebanyak 450 biji, September sebanyak 450 biji, Oktober sebanyak 450 biji, November sebanyak 450 biji, dan Desember sebanyak 450 biji. Lalu apabila ditotalkan, maka berjumlah 8.100 biji dalam waktu 1 tahun, yaitu pada tahun 2019, dan apabila dirata-ratakan, maka akan menjadi 675 biji. Ini merupakan diagram batang perbandingan produksi pengolahan opak DPO dan kelontong manis di Kecamatan Congyang pada tahun 2019. Adapun diagram garis perbandingan produksi pengolahan opak DPO dan kelontong manis di Kecamatan Congyang pada tahun 2019. Dari kedua tabel tersebut, kita dapat mengetahui bahwa jumlah produk opak DPO mengalami penurunan pada bulan Februari, Maret, Juni, dan Juli. Sedangkan produksi kelontong manis mengalami penurunan pada bulan Juli, Agustus,
September, Oktober, November, dan Desember. Ini merupakan diagram lingkaran perbandingan produksi pengolahan opak DPO dan kolontong manis di Kecamatan Conggiang pada tahun 2019. Dari diagram ini, kita mengetahui bahwa jumlah produksi opak DPO pada tahun 2019 lebih banyak dibandingkan jumlah produksi kolontong manis di Kecamatan Conggiang. Simpulan. Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulannya adalah 1. Perkembangan industri rumahan dapat dilihat dari produksi pengolahan opak DPO dan kolontong manis. Industri ini berdiri dengan latar belakang dan faktor-faktor yang berbeda. Latar belakang dan faktor-faktor yang berbeda inilah yang membuat industri rumahan opak DPO dan kolontong manis terus mengalami perkembangan. 2. Cara yang dilakukan agar kualitas produk terus meningkat. Berdasarkan penelitian, setiap industri rumahan memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda untuk meningkatkan kualitas produknya masing-masing. Namun, hal yang paling utama dari cara untuk meningkatkan kualitas setiap produk yaitu dengan menjaga kualitas dan meningkatkannya dari waktu ke waktu. 3. Perbandingan produksi pengolahan opak DPO dan kolontong manis pada tahun 2019. Berdasarkan data yang didapatkan, jumlah produksi pada tahun 2019, industri rumahan opak DPO lebih banyak dibanding dengan produksi pengolahan kolontong manis. Hal tersebut tadi dijelaskan pada bab sebelumnya, di mana produksi pengolahan opak DPO hanya mengalami penurunan pada bulan Februari, Maret, Juni, dan Juli. Sedangkan produksi pengolahan kolontong manis mengalami penurunan pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Hal ini sangat berpengaruh pada perbedaan jumlah produksi kedua industri rumahan tersebut. Saran, dari karya tulis ini, penulis menyarankan 1. Setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, hal tersebut bukanlah penghalang bagi kita untuk melakukan aktivitas. Oleh karena itu, jadikanlah latar belakang ini untuk menjadi perubahan yang lebih baik itu pada diri sendiri ataupun lingkungan sekitar, seperti industri rumahan ini. 2. Bagi kita yang ingin mendapatkan hasil yang memuaskan dan sesuai dengan harapan, maka kita harus memiliki cara dan strategi yang tepat. 3. Dalam menjalankan suatu kegiatan atau pekerjaan, kita harus pandai dalam mengatur waktu dan memahami peluang-peluang untuk mencapai kesuksesan yang kita inginkan melalui kegiatan tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi karya tulis ilmiah dengan judul Perbandingan Produksi Pengolahan Opak DPO dan Kolontong Manis di Kecamatan Conggiang pada tahun 2019 telah selesai. Penulis mendapatkan bantuan yang tidak ternilai dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Dadang Kusmara, SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumedang, Bapak Rahmat SPD MPD selaku pembimbing materi, Ibu Lisia Hilda Gisti SPD MPD selaku pembimbing teknis, Ibu Aci Mitarsi SPD MMPD selaku wali kelas 11 IPA 2, keluarga penulis yaitu orang tua yang telah memberikan dukungan, waktu, dan doa di setiap sujudnya sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan. Begitu juga dengan kakak dan adik penulis. Lalu sahabat Audrey Hadatul Aisyah Derajat dan Santi Septiani serta teman-teman seperjuangan kelas 11 IPA 2 yang telah memberikan dukungan motivasi dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Sekian presentasi karya tulis ilmiah yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.